Jenengan posisine ati ana endi? Di nomor 1 apa nomor 2? Nek di nomor 1 Allah sudah katakan yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ruhaniyah sampai baik di dunia, lebih-lebih setelah mati mesti kahanan jenengan padang pun. Dua golongan keadaan. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Itu satu. Keadaan ruhaniyah kita ada yang hati itu imannya hanya pada Allah. Ini kalau kami sebut golongan imannya sudah ihsan. Ruhaniyah kita sudah tidak lagi terjangkit syirik khafi niki Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Orang-orang yang hatinya sudah tidak terjangkit syirik dalam hal ibadah apapun, baik murni atau tidak murni, hatinya itu selalu padang nyatanya Allah, boten gelap. Siapa yang membikin padang? Ya Allah. Sebab mereka ini menjadikan Allah sebagai imam, sebagai penolong, akhirnya yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah mengeluarkan hati yang gelap pada Allah, akhirnya menjadi hati yang terang pada Allah. Niki keadaan ruhaniyah kita. Nataiju husnil ahwal sebab mingkol bin zahidin. Keadaan hati jenengan iki mengapa dikatakan hati yang terang pada Allah? Karena setiap ibadah apapun hati jenengan makrifat dateng Gusti Allah. Hati yang hanya condong pada Allah, hati yang hanya beriman pada Allah. Yang kumaksud Allah itu di makom, bukan di makom syariat, pun juga bukan di makom thariqah, tapi niki makomnya sudah hakikat makrifat. Yang kumaksud Allah di sini bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi sesuatu yang tidak bisa disebut, yaitu ana. Kalau bahasa Quran ana, ingsun Allah. Inilah yang dimaksud makrifat. Bahkan Nabi Ibrahim dawuh menirukan apa yang di dalam Al-Quran, artinya dituang Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ana minal musyrikin. Niki dawuhe Nabi Ibrahim yang didawuhake Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Wa ma ana minal musyrikin. Nyun sewu.
Dan saya tidak termasuk orang yang menduakan Allah, menyekutukan Allah, tidak. Sebab apa? Sebab ayatnya sebelum niki muncul di atas ada ini wajahtu terhadap wajhiyah. Ruhaniyah beliau itu menghadapkan wajahnya terhadap wajah Allah. Ini yang disebut ahad. Ahad. Dalam ayat lain sebetulnya semua manusia itu awalnya agamanya itu agama ahad. Agama tauhid. Awalnya. Tapi wa makhtalaf. Setelah itu ada khilaf. Ada persulayan disebabkan karena ilmu yang dia terima, akhirnya pandangan lain. Itu terpecahnya umat manusia itu di situ. Padahal aslinya ummatan wahidah. Umat ini dalam satu agama. Agama yang esa. Makanya di dalam dasar undang-undang kita dibuka ketuhanan yang maha esa. Apapun agama silakan masuk. Yang terpenting dalam masalah ketuhan itu harus esa. Niki Quran loh Pak. Esa itu bagaimana toh? Esa itu sesuatu yang tidak ada yang lain. Tunggal, esa, ahad. Berarti tidak ada yang lain. Artinya ketika beliau ruhnya menghadap wajah Allah, itu bukan perkara sirruh. Makhluk itu bisa melihat Allah, bukan. Fananya keakuan diri kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, yang ada ini, ada itu semuanya sirna. Akhirnya yang nyata di dalam diri seorang hamba tersebut hanyalah ahad. Lah niki golongan hati manusia yang pertama. Yang kedua, golongan hati manusia yang kedua, su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin raghibin. Ada keadaan hati manusia itu bersumber dari hati yang imannya pada selain ahad. Pada selain ahad. Berarti masih cara Allah ngono Allahe wakeh, Pak. Ning ati iki Allahe wakeh, banyak. Ada Allahe berupa wanita. Allahe berupa suami. Allahe berupa anak. Allahe berupa dunya brana. Meliputi pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, wis macam-macam, banyak. Tapi tidak bisa mengakadkan banyak itu. Dikarenakan apa? A'andartahum amlan tundirhum la yu'minun. Diajari atau tidak diajari tentang dinu tauhid, tidak percaya. Padahal dinu tauhid itu fungsinya adalah qad tabayyanar rusdu minal ghayyi. Membebaskan hati atau ruhaniyah kita dari alam gelap menuju alam terang pada Allah. Dari cengkraman cilik no. Dari cengkraman hawa nafsu, perbudakan hawa nafsu
menuju perbudakan pada Allah. Tapi gak gelem, ditolak, gak mau. La yu'minun, tidak percaya. Akhirnya apa? Khotamallahu ala qulubihim. Udah dikunci oleh Allah. Dikunci sehingga sampai kapanpun hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati pun nggak percaya. Gusti Allah ngunci ya ambek wong wedok. Carane Gusti Allah ngunci nek wong lanang dikunci ambek wong wedok. Piye carane awak dhewe ku gila dengan wanita. Sing edok dikunci Allah ambek laki-laki. Lalu dikunci dengan anak, dikunci dengan jabatan, dunya brono. Loh, dunya ini semakin bagus, Pak. Semakin mewah, pangkatnya semakin dawur. Tapi dia tidak sadar. Suatu saat yang dia tidak tahu, semua ini malakum naf'au, malakum dzarraw wala naf'an. Nanti ada satu kejadian, ini mesti Pak, mesti Kak. Yang mereka itu tinggalkan semuanya itu. Napa? Kematian. Mereka enggak sadar kapan suatu saat ini datang, mboten terfikirkan. Memang nafsu membuat jenengan Kaligula di dunia ini sehingga seakan-akan hidup lamanya. Dibikinlah yastahibbunal hayata dunya, kekal. Dunya iki dibisikno ning ati sampean Kaligula seakan-akan kekal. Kehidupan kenikmatan dunia seakan-akan kekal. Memang seperti itu. Iki nek Gusti Allah sampun ngunci lho Pak ya. Mohon maaf dengan sangat terpaksa saya katakan. Su'ul a'mali. Semua ibadah sing sampean Kaligula lakoni, semua ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf. Mahdhuf itu murni. Salat, zakat, poso, haji, maca Quran, apapun iku murni. Ghairu mahdhuf sing mboten murni, kita kerja yang katanya niat ibadah, dibuat nafakoi anak istri, lah ngoten nggih. Terus kita ngapain, iku mboten murni. Iku nata ijusuil ahwal, tergantung elek ening ati sampean Kaligula dateng Gusti Allah. Apa hati yang jelek pada Allah adalah qalbin, hati apa? Min qalbin rohibin. Rohibin iki maknane ati sampean iki condong menyang selain Allah. Salat awak dhewe condong nang pahala, condong nang surga. Kita kerja condong yang bayaran. Apapun itu. Wis macam-macam. Lah, semua amaliyah yang seperti ini Bapak Ibu, miturut makalah Syekh Ibnu Athaillah ditolak. Dadi ora ana guna lan manfaate salate awak dhewe, zakate, posone, hajine. Karena mingkol bin rohibin, condonge ati sampean Kaligula madepe terhadap selain Allah. Nah, ini ki mafhum mukhalafah, kebalikan arti dari ayat ini. Siapa yang ruhaniyah itu tidak menghadap wajah Allah, maka ayat yang terakhir ditutup kalimat wama mane nggak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin, dan saya masih tetap tergolong orang-orang yang menduakan Allah. Lah ayat ini sebelumnya ada ayat yang mengkisahkan, menceritakan Nabi Ibrahim masih dalam keadaan posisi syirik khafi datang Allah, mengatakan bulan Tuhani, bintang Tuhani,
matahari Tuhane. Artinya dia mencari Tuhan yang sebenarnya. Ke Ahad itu mana sih? Akhirnya ada proses bintang Tuhane, bulan, matahari. Ketika saat itu enggak kekal, oh bukan. Ngaten. Jenengan kali kula sami sebelum mengenal Ahad, Allah yang Ahad, jenengan kali kula masih kebingungan. Masih menganggap selain Allah, selain yang Ahad itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Contoh, mohon maaf, dulu kita punya iman bahwasanya syafaat itu milik Rasulullah ya. Mohon maaf, syafaat itu milik Rasulullah dan yang memberikan itu Rasulullah terhadap kita. Nah gitu loh. Coba jenengan tingali di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Az-Zumar 44. Kul katakan Muhammad, loh ini yang mengatakan Rasulullah. Bukan tember-tember Pak. Rasulullah Muhammad diperintahkan Allah untuk mengatakan. Berarti yang mengatakan syafaat itu milik Rasulullah dan yang memberikan Rasulullah itu pokal gawe. Ngerti pokal gawe? Apa bahasa Indonesia nih? Ulah. Selain Rasulullah. Kul katakan Muhammad lillahi iku tetap kedue Allah opo as-syafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Artinya Muhammad katakan syafaat itu milik Allah. Semuanya. Apa sih syafaat? Pertolongan Pak. Akhirnya apa ayat ini? Ya Rasulullah mengatakan. Nyun sewu, saya tidak ureh-ureh hukum yang sudah terjadi, enggak. Cuman saya duduni sing bener iku sing piye? Miturut pandangan kita masing-masing. Memang saya akui pandangan kacamata syariat ya Rasulullah. Wong nyatanya yang memberikan syafaat itu Rasul. Sama dengan air niki lho Pak. Jenengan ngelak terus ngunjuk, hilang ngelake. Pandangan syariat jenengan yakin yang bisa menghilangkan ngelak itu adalah air, menghilangkan rasa haus adalah air. Diku pandangan kita di syariat memang. Tapi ingat, ayat Allah katakan. Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air. Wis iki dijawab pandangan sing sederhana ben gak nyalahno wong. Ngene. Gusti Allah ngijini terhadap air syafaatnya diletakkan sini. Tapi jangan duweni iman air itu punya hak untuk bisa menghilangkan rasa haus. Karena sifatnya air itu makhluk. Kanjeng Nabi Muhammad itu makhluk bukan? Makhluk. Niki salah pandangan ngoten mawon menurut kula. Pandangan hakikat Allah dasare iki. Pandangan syariat Muhammad. Karena melihat Muhammadnya, makhluknya. Kalau hakikat mandangnya Allah, wis ben gak geger ngene. Gusti Allah ngijini syafaat diletakkan pada Kanjeng Nabi diperuntukkan terhadap umat. Wis ngoten mawon. Tapi sampean harus mempunyai satu keimanan tentang hak yang memiliki syafaat itu siapa?
kembalilah pada hukum hakikat. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ana tukang ana kuli sing membikin musola. Coba tukang ambek kuli nek gak dikongkon pemborong terjadi Pak? Boten. Kalau dilihat dari sisi kacamata tukang kuli, sing garap yo tukang kuli. Tapi kalau kita melihat dari sisi hak yang memiliki semuanya itu yo pemborongnya, bosnya. Jelas nggih? Wis jenengan posisine ati ana endi? Di nomor 1 apa nomor 2? Nek di nomor 1 Allah sudah katakan yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ruhaniyah sampai baik di dunia, lebih-lebih setelah mati mesti kahanan jenengan padang. Pun titik. Al-Baqarah 257. 1. Nomor 2. Golongan ati sampai mingkol bin rohibin, golongan si ati iku condong menyang selain Allah. Apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Jenengan asal muasal kali kula niku posisi ati iku fitrah, ruhaniyah fitrah. Ruhaniyah iku padang nang Gusti Allah sebelum balik. Setelah masuk akil balik dadi peteng. Sebab sampean kali kula niki beriman condonge ati menyang sakliyane Gusti Allah. Di dalam ayat tersebut disebut sebagai tauhid. Apa akibatnya? Yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Gusti Allah dadi peteng ning ati sampeyan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Akhirnya ya napa? Jenengan kali kula lali nek sampean kali kula suatu saat akan menghadapi satu kejadian yang mesti terjadi, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Wis. Tergantung kita pilih mana, saenaki kita, itu hak kita. Kita yang memilih nomor 1, ya jangan salahkan yang orang lain milih nomor 2. Sing nomor 2 juga begitu, jangan menyalahkan yang nomor 1. Dan itu sepanjang sejarah, sepanjang dunia tidak akan pernah rukun. Nggak akan pernah rukun, kecuali jenengan akan rukun manakala mengenal, mengetahui sejatine ahad iku piye. Pun wis gak membedakan agama apa jenengan, kepercayaan jenengan dari sisi mana, milih dalan yang bagaimana untuk bertemu sang ahad, terserah. Bisa Anda menuju sang ahad lewat agama Islam secara syariat, lewat agama selain agama Islam secara syariat, bisa. Cuman pertanyaannya di dalam setiap agama itu mendidik, mengajarkan tentang ahad apa enggak? Tadi gitu. Mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa atau enggak? Mana di antara agama-agama yang mengajarkan tentang Qul huwallahu ahad mana? Kalau mohon maaf, ini jenengan piyambak yang menjawab. Kalau toh di dalam agama jenengan apapun kau rasa itu ada pendidikan ke ahad, ya udah. Lewat jalan itu kau ketemu Allah. Lewat jalan itu kau ketemu Sang Yang Ahad. Lah nek wis ana kuno Pak, jenengan iki ora bakal ana padu lan tukaran. Tidak ada khilaf, tidak ada sikut.
Inilah maksudnya sedoyo iku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun. Lah waktu momen sampai kali kula umur sisa tinggal berapa kita tidak tahu, gunakan untuk kita berjalan menuju jalan Allah. Sebab mohon maaf, selama ini kita berjalan di atas jalan menuju dunia sukses. Kebanyakan ngoten. Belum tentu kita hasil duniawiyahnya kita bisa bertemu Allah. Belum tentu. Kebanyakan malah mati di tengah jalan. Eman Pak, kita menuju bertemu terhadap selain Allah tapi mati di tengah jalan. Lebih baik panjenengan iku menuju berjalan kepada Allah walaupun belum sampai jenengan mati di tengah jalan. Beda loh Pak. Orang yang hatinya berjalan di atas jalan nafsu dengan jalan Allah beda. Bedanya ngeten. Kalau kita berjalan di atas jalan Allah, dikatakan berjalan di atas jalan Allah, sedoyo, semua amaliyah apa yang terjadi pada diri kita, kita enggak pernah ngaku. Justru kita akukan semua itu karena Allah. Beda. Ini dalam hati loh, tidak di lisan. Beda dengan jalan di atas jalan nafsu. Apa? Kita dalam hati ono rasa rumongso kalau makhluk kita ini yang bisa melakukan. Pun kesimpulan, keadaan hati manusia ada dua. Ada yang hati condong imannya hanya pada Allah. Yang kedua ada condong hatinya itu pada selain Allah. Yang kumaksud Allah itu ahad, bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Tapi sesuatu yang tidak bisa kami sebut. Kalau disebut di dalam Al-Quran, yaitu tentang ana. Surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Bukan Allah loh ya. Bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Wa aqimis sholah, tegakkan, jumenengno, jagalah sholat. Iku semata-mata lidzikri, kanggo eling aku. Maksudnya eling, hati sampai sadar, sing agawe iku aku. Aku siapa? Aku Allah.